Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran instalasi motor listrik pada topik pembahasan penghasutan motor listrik bagian kedua. Ya, namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, agar apa yang kita pelajari dapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jika sebelumnya kita mempelajari rangkaian dol, nah saatnya kita akan mempelajari bagaimana rangkaian star delta. Ya, seperti yang saya utarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya arus awal motor itu akan meningkat 6 sampai 8 kali arus nominalnya. Ya, bahwasanya arus awal motor itu akan meningkat 6 sampai 8 kali bahkan dari arus nominalnya. Makanya hubungan dol itu disarankan untuk motor yang bisa di start dengan hubungan bintang. Ya, karena bintang sendiri itu pada prinsipnya memperkecil arus start. Nah, untuk motor yang kapasitasnya besar, mau tidak mau memang seharusnya akan langsung di delta. Namun karena memang mempertimbangkan hal ini, makanya ada sebuah rangkaian namanya star delta, di mana sebuah motor yang kapasitasnya besar itu di start dulu mulanya, dan apabila sampai pada putaran mendekati putaran maksimum, dia akan dirubah ke rangkaian delta. Jadi motornya di starting dengan secara yang lebih smooth ya. Awalnya start, dan ketika hampir mendekati putaran maksimalnya kemudian di delta. Nah, jadi waktu deltanya tidak dari motor itu dalam keadaan diam. Kalau motor dalam keadaan diam langsung di delta, apalagi kapasitas motornya besar, itu akan terlalu membahayakan motor dan jaringan listriknya. Ya, akan terjadi drop tegangan yang begitu besar. Ya, kita bisa lihat di gambar ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila motor langsung didolkan, ya, itu pada startnya langsung ke 6 dia. Nah, ya, arusnya lama baru dia turun. Ya. Tapi apabila di star delta, dia tidak langsung ke 6, dia kedua, ya, kemudian turun mendekati 75% putaran motornya, naik lagi, ya, tapi pun tidak sampai 6, karena di sini motor sudah dalam keadaan jalan, ya, naik kemudian turun lagi, ya. Maka paling tidak arus puncaknya hanya di sekitar 3 menuju ke 4, tidak langsung mendadak ke 6. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwasanya star delta ini menjadi solusi ketika kita ingin men-starting motor dengan kapasitas besar. Oke. Nah, rangkaian star delta pada umumnya menggunakan kontaktor magnet sebanyak 3 buah. Ya, kemudian ada push button on, push button off, ya, lampu indikator sebagai pertanda.
kapan dia start, kapan dia delta. Kemudian ada thermal overload sebagai pengaman dari beban lebih. Kemudian ada MCB 1 fasa, pengaman juga dari trouble arus lebih. MCB 3 fasa. Kemudian ada time delay relay ya, atau TDR atau timer. Ini adalah piranti yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin merangkai rangkaian star delta. Karena melalui time delay relay inilah rangkaian itu dipindahkan ya, melalui kontak-kontak yang ada di time delay relay. Terlebih jelasnya kita akan lihat ya. Ini diagram daya, ini diagram kontrol. Kita bisa lihat diagram kontrolnya ya. Ini ada S0 push button off, ini ada S1 push button on, ini ada K1, ini ada K2, ada K3, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3 ya. Kita lihat sistem kerjanya. Apabila ini kita tekan, arus akan turun ke bawah menghidupkan kontaktor 1 ya. Ya, apabila S0 kita tekan, apabila S1 kita tekan, maka arus akan turun ke bawah mengaliri kontaktor 1 dan berjalan menuju kontaktor 2, juga menuju ke timer. Ini terputus dia, jadi tidak menuju kemari. Jadi apabila ini kita tekan, maka 3 alat ini akan hidup, 3 komponen ini akan hidup. K1, K2, serta timer hidup secara bersamaan. Nah, pada kondisi K1 dan K2 hidup, inilah kondisi di mana K1, K2 itu menghubung secara bintang. Karena ini kita shortkan, kita satukan, kita shortkan. Penyatuan inilah yang mengakibatkan motor akan bekerja secara bintang ya. Nah, setelah di sini kita setting 7 detik ya. Bukan, ini 2 dan 7 maksudnya input ya, input dari kontak timer itu adalah 2 dan 7. 2 dimasukkan fasa, 7 dimasukkan netral. Nah, ini biasanya kita setting 8 detik ya. Nah, 8 detik. Setelah sampai 8 detik, yang tadinya timer ada di sini, kontak timer ada di sini. Setelah 8 detik ini akan putus, diganti dengan ini yang terhubung. Jadi ketika ini putus, ini terhubung, ini hidup, ini punya K3 ya, ini terlepas, maka hubungan K2 otomatis terputus, diganti dengan K1 dan K3 yang hubung secara delta ya, atau segitiga. Nah, lampu ini sebagai indikator. Ketika K2 hidup, maka lampu ini hidup, tandanya sebagai rangkaian ini bekerja secara bintang. Selang 8 detik, K3 yang hidup ini terhubung, ini lepas ya, karena K2 nya mati. Lampu kedua hidup sebagai tanda rangkaian ini dihubung secara delta. Ya, kita akan coba mensimulasikannya melalui program ya. Sebelumnya sudah saya rangkai ya. Jadi ini ada rangkaian yang sama dengan ini ya. Ya, ini adalah rangkaian yang sama dengan ketika saya tekan tombol on dan saya setting 8 detik timer ya.
ya, motor akan berjalan secara bintang, ditandai dengan lampu L1. Nah, selang berapa detik motornya berubah ke rangkaian delta, ditandai dengan hidupnya lampu 2. Saya tidak menggunakan lampu 3 karena lampu 3 itu merupakan fungsi indikator dari thermal overload. Karena ini sifatnya simulasi, saya tidak membutuhkan thermal overload sebagai pengaman. Ya, saya rasa cukup sekian pembelajaran rangkaian star delta. Nanti akan kita coba pada jam-jam praktek di kemudian hari. Yang pasti gambar ini harus kalian pahami sistem kerjanya, ya. Bisa kalian pelajari melalui software tadi atau dari layanan pembelajaran yang ada di internet, ya, bisa dari video-video pembelajaran yang ada di internet. Ya, saya rasa cukup sekian pemaparan pada kesempatan ini untuk rangkaian star delta. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan, itu bisa melalui kolom komentar. Tugas akan saya kirimkan melalui link tugas pada WA group kelas, ya. Jadi di WA group kelas saya akan sharing link tugasnya. Saya harap diisi di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan sukses selalu.